Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang mewarisi nilai luhur dan mengkreasi puisi rakyat. Mewarisi nilai luhur dan mengkreasi puisi rakyat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar puisi rakyat. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita menganggap puisi rakyat sebagai cara efektif untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang harus diteruskan kepada generasi muda. Nah, cara penyampaikan ada yang didendangkan, ada juga yang diutarakan dengan indah. Seperti apakah puisi rakyat itu? Yuk simak video ini. Yang pertama yaitu ada petunjuk pembelajaran. Modul ini akan menyampaikan materi tentang pengertian puisi rakyat, mengenal puisi rakyat, karakter puisi rakyat, jenis-jenis puisi rakyat, memahami puisi rakyat, struktur puisi rakyat, dan ciri-ciri puisi rakyat. Supaya memahami kalian dengan lengkap, yuk pelajari petunjuk belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada baca capaian pembelajaran. Yang kedua, baca materi puisi rakyat sampai tuntas buat kelompok 3 atau sampai 4 orang. Yang ketiga, kerjakan soal pemahaman secara kelompok agar lebih paham. Yang keempat, kerjakan proyek pembaca puisi rakyat secara kelompok. Adapun capaian pembelajaran, setelah belajar puisi rakyat, kalian dapat 1. Menjelaskan esensi puisi rakyat. Yang kedua, menyebutkan jenis puisi rakyat. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik jenis puisi rakyat. Yang keempat, menunjukkan unsur puisi rakyat. Yang kelima, menunjukkan struktur puisi rakyat. Dan yang keenam, mendendangkan puisi rakyat. Kemudian ada pengertian puisi rakyat. Apa sih puisi rakyat itu? Oke, saya jelaskan ya di sini. Puisi rakyat adalah karya sastra berbentuk puisi yang berasal dari rakyat yang strukturnya sudah ditentukan dari rima, suku kata, penekanan suara hingga irama. Puisi rakyat diwariskan kepada generasinya secara turun-temurun demi mempertahankan budaya yang ada untuk menanamkan budi pekerti. Ciri khas puisi rakyat adalah tidak ada nama pengarang. Kemudian karena diwariskan dari mulut ke mulut sehingga disebut dengan sastra lisan. Mengenal puisi rakyat. Dalam dunia kesastraan kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat dan puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena itu puisi rakyat biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Kemudian ada karakteristik puisi rakyat. Yang pertama, mempunyai bentuk yang tetap. Yang kedua, terikat dengan jumlah baris per baitnya. Yang ketiga, memiliki jumlah kata per baris. Yang keempat, mempunyai pengulangan rima atau bunyi akhir. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis puisi rakyat. 1. Pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang terdiri atas 4 baris. 2 barisnya berisi sampiran dan 2 barisnya berisi isi. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Rima pantun bersaja ABAB, bersaja AAAA, dan bersaja AABB. 2. Gurindam. Gurindam adalah puisi rakyat yang berisi nasihat dan menampilkan suatu sebab akibat. Gurindam memiliki sajak berakhiran AA, berakhiran BB, dan berakhiran CC. 3. Syair. Syair adalah puisi rakyat yang berasal dari Arab. Syair dibentuk oleh 4 larik per baitnya. 4. Mantra. Mantra adalah puisi rakyat yang berkaitannya dengan adat dan kepercayaannya. Mantra sering dianggap memiliki kekuatan gaib. 5. Talibun. Talibun mirip seperti pantun. Talibun juga memiliki sampiran dan isi. Namun, talibun, sampiran dan isinya ditulis lebih dari 4 baris dengan irama ABC ABC, irama ABCD ABCD, irama ABCDE ABCDE, dan seterusnya. Isi talibun berdasarkan suatu perkara yang diceritakan secara terperinci.
6. Carmina. Carmina adalah pantun dua seuntai atau sering disebut dengan pantun kilat. Carmina mirip seperti pantun, tetapi hanya ada dua baris. Baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi. Carmina biasanya berisi sindiran dan bersajak AA. 7. Seloka. Seloka berisi pepatah atau perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Seloka biasa ditulis memakai bentuk pantun. Ciri-ciri puisi rakyat. Di sini ada pantun sama gurindam. Saya akan menjelaskan pantun. Pantun merupakan karya sastra dengan rima A, B, A, B. Dengan ciri-ciri ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, tiap bait isinya harus 4 baris. Yang kedua, per barisnya harus 8 atau 12 suku kata saja. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, sementara itu baris ketiga dan keempat merupakan isi. Di sini juga ada gurindam. Gurindam merupakan puisi lama dengan bahasa Melayu dengan cirinya sebagai berikut ini. Di sini juga ada beberapa poin tentang gurindam. Yang pertama, ada 2 baris dalam setiap baitnya. Yang kedua, tiap baris jumlah katanya adalah 10 atau sampai 14 kata. Yang ketiga, setiap baris dari gurindam mempunyai rima seragam dengan sejak A sampai A atau B sampai B. Yang keempat, isi baris satu dan lainnya memiliki kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kelima, pada baris yang pertama biasanya berisi mengenai persoalan atau masalah. Yang keenam, baris kedua isinya adalah jawaban ataupun akibat dari masalah yang dituliskan secara. Yang ketujuh, berisi tentang nasihat, kata mutiaranya atau makna hidupnya. Di sini juga ada contoh pantun. Contoh pantun, burung pipit turun ke rawa, kakinya panas kena belerang. Nenek sedih jadi tertawa melihat kakek main kelereng. Contoh gurindamnya, sebelum berbicara pikir dahulu agar tak melukai hati temanmu. Kalau berbicara semaumu, tentulah banyak orang yang membencimu. Contoh mantra, sirih lontar pinang lontar terletak di ujung muara, hantu buta jembalang buta, aku angkat jembalang rusa. Contoh talibun, kelinci itu larinya cepat, konon katanya secepat angin, lebih cepat dari kura-kura, hidup di dunia ini singkat, gunakan waktu sebaik mungkin sebelum ajal menjemput kita. Contoh Carmina, kelapa diparut enak rasanya, biar perutnya gendut baik hatinya. Contoh Saloka, asu belang kalung wang, artinya orang jelek, rendah atau jahat tetapi kaya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini juga ada syair. Syair yaitu yang asal bahasanya dari Arab ini mempunyai beberapa ciri khas. Ada 5 poin penting di syair. Yang pertama, per bait memiliki 4. Yang kedua, setiap barisnya harus 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, sajaknya adalah A, A, A. Yang keempat, seluruh isi atau makna tertuang dalam semua barisnya. Yang kelima,
umumnya menggunakan bahasa kiasan. Contoh syair, wahai ananda intan di karang, hiduplah engkau berkasih sayang. Janganlah suka memusuhi orang, sifat yang buruk hendaklah buang. Baik, saya akan melanjutkan struktur dalam puisi rakyat. 1. Struktur pantun. Pantun terdiri atas 4 larik setiap baitnya. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Setiap akhir larik per baitnya bersajak AB. Larik ke-1 dan ke-2 sebagai sampiran, larik ke-3 dan ke-4 sebagai isi. Pantun berisi nasihat, budi pekerti, ajaran agama, dan teka-teki. 2. Struktur syair. Struktur syair terdiri atas 4 larik. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Setiap baitnya bersajak akhiran A. Semua larik merupakan isi. Syair mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa. 3. Struktur gurindam. Gurindam terdiri atas 2 larik setiap baitnya. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Setiap akhir larik dalam satu bait bersajak AA. Semua larik merupakan isi. Larik ke-1 sebab, larik ke-2 akibat. Pada umumnya berisi nasihat. Saya Hudijah Rahma Alif akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu menyimpulkan puisi rakyat. Dengan membaca puisi rakyat, kita dapat memahami isi yang berupa nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Melalui membaca puisi rakyat, kita dapat menyimpulkan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu, menelaah struktur dan kebahasan pada puisi rakyat. Pada saat menelaah puisi rakyat dari segi bentuk dan bahasa, yang harus dilakukan adalah menelaah ragam pola pengembangan pantun serta struktur pantun, struktur dan bahasa gurindam, serta struktur dan aspek kebahasaan pada syair. Tujuan puisi rakyat. Tujuan puisi rakyat adalah sebagai sarana hiburan dan juga untuk mendidik, menyampaikan aspirasi, menyindir hingga sebagai acuan norma-norma kehidupan. Puisi rakyat disampaikan secara turun-menurun, secara lisan. Oleh karena itu, pada zaman dahulu tidak dikenali siapa penyairnya atau pembuat puisi tersebut. Manfaat mewarisi nilai luhur mengkreasi puisi rakyat. 1. Dapat melatih diri berimajinasi. 2. Membangkitkan semangat heroik. 3. Dapat menggambarkan kehidupan manusia dan lingkungan tertentu. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama, mengapa puisi rakyat diciptakan? Jadi kalian itu memaparkan jawaban kalian, mengapa sih puisi rakyat diciptakan? Yang kedua, amati pantun berikut ini. Tunjukkan mana yang termasuk sampiran dan isi. Burung pipit turun ke rawa, kakinya panas kena belerang. Nenek sedih jadi tertawa melihat kakek main kelereng. Di situ juga ada link, kalian bisa mempelajari materi pada link tersebut. Kemudian yang ketiga, perhatikan gurindam berikut ini. Sebelum berbicara, pikir dahulu agar tak melukai hati temanmu. Kalau berbicara semaumu, tentulah banyak orang yang membencimu. Sebutkan mana yang termasuk persoalan, jawaban, dan nasihat. Kalian menentukan mana yang termasuk persoalan, jawaban, dan nasihat. Kalian juga bisa memahami materi pada link tersebut yang tertera. Kemudian pengayaan. Yang pertama, pengayaan itu diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai kompetensi dasar. Yang kedua,
Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Yang ketiga, direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan. Yang terakhir, yaitu mengadakan remedial. Tujuannya, yang pertama, remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian, remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, yaitu guru memberikan semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Kemudian guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.